Budaya di Indonesia itu sangat bervariasi dari mulai yang tradisional sampai modern. Dan ada tradisi baru nih di Jawa Timur yang namanya sound horeg, yang dimana ada yang pro, ada yang kontra. Dan perkenalkan sebelumnya, gue adalah Alvan dan gue cukup resah dengan sound horeg ini. Dan gue Frans Pasaribu, gue sangat menyukai sound horeg. Oke, yang orang Sumatera malah seneng sound horeg ya. Tidak sama. Emang ya kalau kita nggak bahas soal sound horeg ini, kita nih udah lama banget ya. Kalau misalnya ngomongin dari budaya, kita nih ada budaya takbiran. Takbiran kan kita keliling, terus sambil bawa beduk, kita keliling kampung. Terus kita juga ada budaya dangdutan juga, yang dimana soundnya gede-gede banget. Nah, cuman yang sekarang ada yang ekstrim nih, namanya sound horeg. Horeg itu artinya kan suara yang menggelegar gitu kan. Jadinya tuh banyak sound atau subwoofer itu tuh bisa di satu truk bisa banyak banget dan itu tuh sangat luar biasa kencang dan bisa mencapai 7 kilometer orang masih bisa denger itu. Menurut lu tuh apa sih yang lu seneng dari sound horeg itu? Apa yang kita senang dari sound horeg? Ya pasti mendengarkan suara yang menggelegar. Kenapa nih? Kenapa harus suara menggelegar? Walaupun gua nggak secara langsung ya, Hmm, maksudnya nggak sering mengikuti. hmm. Sebenarnya bukan hanya sound horeg ya. Ini kalau di tempat-tempat lain, di Misalnya di clubbing gitu ya. di klub mungkin juga ada, Hmm, bukan sejauh-jauh lah ya, di mobil angkot tuh biasanya kalau zaman gua dulu waktu sekolah itu hmm. sampai jantung tuh dup, 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 gitu. Wah, apalagi Emang di Sumatera ya, kerasa kerasa. kan, sound itu apa, bass itu sampai kerasa sampai ke jantung mungkin ya, Sampai ke dada gitu ya. tapi itu yang kalau memang yang menyukai ini biasanya umuran 35 atau 30 tahun ke bawah Hmm, sampai anak muda lah ini, karena hmm. memang ada apa ya, ada sensasinya gitu, Oh gitu. mendengarkan suara sana gitu, kayaknya hal baru lah yang bisa bikin kita jadi ada sensasi yang baru gitu. Iya, kalau misalnya kita biasa konser kan kadang-kadang ada moshing tuh. Ya, Nah, kalau misalnya di sound horeg ada moshing nggak ya? nah ini sih lebih mengarah menikmati hasil suasananya sih, apa, hasil suaranya, sorry. Oke, cuman kalau misalnya ini ya, gua tuh kurang setuju karena memang sound horeg ini mengganggu ya. Apalagi kalau misalnya dilihat dari desibelnya sendiri, ini tuh dari desibel dia tuh bisa dari 120 Oh, ini kesehatan berarti dari ya? sisi kesehatan ya, bisa Iya. 120 desibel sampai 150 desibel. Itu tuh udah hampir kayak pesawat jet take off sekencang itu loh. Sedangkan kan orang aja kalau misalnya dengerin pesawat mau take off itu yang di luar itu kan pakai tutup kuping gitu. Nah, ini orang sound horeg tuh dia langsung ngedengerin langsung. Itu apa nggak ngerusak? Sedangkan kalau misalnya dari sisi kesehatan sendiri, kalau misalnya kita ngedengerin suara lebih dari 140 desibel, bisa mengakibatkan kerusakan permanen. Ya, itu benar, secara teori kesehatannya memang benar. Heeh. Kita nggak mengakui atau tidak menyalahkan. Mhm. Itu sama aja kayak kalau gua ambil dari sisi lain ya. Sama Heeh. halnya seperti rokok. Rokok itu memang ada hal baiknya nggak bagi yang merokok dan sekelilingnya? Iya, memang kalau misalnya secara kesehatan itu nggak bagus, cuman ya ada Pasti orang reaksi merokok kimikal ya. ada sensasionalnya juga kan. Ah, benar. Begitu juga halnya sama para pencinta sound horeg, ya kan. Mhm. Sound horeg itu yang mengetahui itu bisa berdampak pada dirinya bahkan orang lain memang. Mhm. Tapi Apalagi yang di depan ya. di satu sisi di situ yang gue bilang tadi, Mhm. karena hobi, karena kesukaan, Mhm. karena memang ada sensasi yang dirasakan, Mhm. itu yang menjadi prioritas bagi mereka, bukan kesehatannya yang bagi mereka. Sama halnya menurut gue sama kayak candu rokok, menurut gue sama halnya seperti itu. Oh, jadi kalau sound horeg itu udah kayak pecandu rokok gitu ya, udah kalau Bisa jadi misalnya bilang kena. gitu, karena kalau orang yang nggak suka banget pasti dia akan menghindar dari sound horeg, karena bising kan, Hmm. pasti kan. Nggak, yang apalagi kalau orang-orang tua yang mungkin baru denger orang teriak dikit udah jantungan, Iya betul. Ada orang tua, terus anak bayi anak-anak juga ya kan. itu. Masa yang punya rumah malah disuruh keluar gitu Iya. kan? Jadi sebenarnya kalau dibilang suka sound horeg, suka pro kan gitu kan. Tapi memang perlu diperhatikan lah Hmm. untuk penyelenggaraannya. Mungkin lebih ke sana sih menurut gua sih ya. Hmm. Satu sisi pasti harus di tempat yang memang khusus, misalnya lapangan ya kan, lapangan Hmm. yang memang jauh dari pemukiman, namanya juga lapangan kan gitu kan. Iya, tapi ke lapangan yang bisa nyampe 7 kilometer jauh dari pemukiman di mana? Apalagi kan di Malang ya. Itu kita nyari hutan di sana. Nah, kalau itu nanti mungkin bisa dikecilkan, turunin kan. Iya. Tapi balik lagi, yang bagi pencipta sound horeg Hmm. itu memang ada sensasinya yang bikin mereka jadi tertarik untuk mendengarkan suara dari sound horeg ini. Oke. Terus kan sempat rame juga tuh di Hmm. media sosial ya. Sound horeg itu ada di laut loh. Itu sampai di atas kapal. Dan itu tuh mengkhawatirkan juga. Memang orang nih jauh ya dari masyarakat. Cuman ini tuh masalah ke biota laut.
gimana jadinya kalau misalnya ikan di sana tuh jadi stres dan akhirnya kan sulit berkembang biak juga gara-gara sound horeg ini. Dan itu sangat mengkhawatirkan juga sih. Iya sih, itu terlalu jauh ya mikirnya ya. Iya benar, benar. Karena kan kita juga bukannya apa-apa, karena kita kan juga masih banyak nelayan juga yang mencari nafkah di laut juga Oke. kan. Kalau misalnya itu, oke lah lapangan kita nggak nyampe, Hmm, nggak bisa nih kita menjauhi warga sampai 7 kilometer, terus ada ya. yang sampai di laut Eh, gitu. Di laut itu diadakan acara, sebenarnya bisa gue bantahkan itu, Mas. gimana? Bantahkannya bukan karena membenarkan, Hah? tapi ada juga loh yang mirip seperti itu tapi nggak ada yang memprotes. Yang apa tuh? Mining. Tapi bukannya udah di ini ya? Udah kalah Pertanyaannya itu ya? simpel banget. Apa ya? Tambang mana yang ada di Indonesia ini yang tidak merusak alam? Kalau Ya. tambang iya pasti merusak. Ya cuma kan ini kan sound horeg kan, Kalau kita bicaranya heeh, ekosistem secara keseluruhan, kalau tadi mhm. kan sampai ke laut, ya kan, sampai ke mungkin nanti sampai ke burung di udara kan Ya gitu. sampai ayam gitu kan stres akhirnya mati. Apalagi Pertanyaannya simpel. ikan tuh sensitif Kenapa loh. sound horeg dipermasalahkan kalau tambang sendiri pun tidak dipermasalahkan kan gitu. Oh gitu. Ntar kalian komen aja ya. Ayo, ya kan? Simpelnya gitu kita bikinnya. Ya. Tapi Apalagi nih yang bisa lo bikin lo gue kalau misalnya ngomong terkait sound horeg nih, kalau misalnya gue keluh kesah pasti banyak. Cuman gue yang penasaran lu, selain Hmm. lu kesenangan emang untungnya apa lagi? Untungnya pasti ada kalau kita bikin event sound horeg, Ah, bukan gua sih, tapi teman-teman yang memang pelaku bisnis sound horeg hmm, atau penyewa sound hmm, itu pasti yang diuntungkan adalah yang pertama UMKM. Pasti hmm. kan ada kegiatan karena yang pernah kita bahas juga ya di sebelum-sebelumnya video-video sebelumnya, Ya kayak, penyelenggaraan event buat konser itu hmm, kayaknya udah berkurang. hmm, Apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu udah jarang nonton band, ya kan? Bahkan mungkin nggak tahu band itu apa. hmm, Maksudnya ada band apa aja sih di Indonesia mungkin nggak tahu karena hmm, mereka udah hmm, nggak pecinta lagu-lagu band kan gitu kan. hmm, Itu menurut gua. Makanya dengan adanya Soundhoreg ini adalah bisnis baru hmm, yang bisa sebagai ekosistem perekonomian baru nih. hmm, Yaitu dari UMKM yang muncul, pedagang-pedagang kaki UMKM ya kan, hmm, lalu penyedia jasa sound yang dulunya sepi sekarang ada job hmm, untuk menyediakan soundnya ya kan, bahkan mereka akan merehabilitasi soundnya atau mau bikin soundnya itu jadi lebih bagus lagi kan gitu, karena kalau nggak hmm. bagus sih kan nggak disewa kan gitu, Oh gitu. apalagi yang kresek-kresek ya kan. Iya, memang kalau sound horeg tuh bassnya emang dikencengin ya. Cuman kan terkait soal perekonomian juga ya. Ini kan kayak banyak banget terjadi kerusakan juga nih Hmm, gara-gara suaranya terlalu besar gitu kan. Kayak misalnya ada yang atapnya jatuh lah sampai kaca pecah hmm. karena itu saking kerasnya dan bassnya saking Ya, besarnya gitu kan. hmm. Itu kan juga dari sisi perekonomian itu merugikan juga Tapi masyarakat. biasanya warga sekitar itu tahu bakal menyewa Soundhoreg Mhm, itu malah yang membuat acara yang bahkan mau mengganti rugikan, mhm, bukan dari Soundhoreg, penyedia Soundhoregnya. jadi, Soundhoreg itu udah menginfokan pastinya, mhm, ini tuh akses mau ke sana susah. Ada dulu kalau kita lihat di video-video yang beredar ya, ada mhm. yang gapura dihancurin Iya supaya betul. bisa lewat, Ah, atau ada rumah-rumah atau genteng yang harus dibongkar dikit. iya sampai ada nenek-nenek megangin kaca gitu kan biar Ya, nggak pecah. itu kembali lagi kan gitu. Mhm, Gue yakin dari penyedia jasa atau yang pelaku atau pembuat event ini udah mhm, menginfokan ke yang mengundang atau yang membuat acara mhm, bahwa nantinya itu akan ada efek sampingnya. Sampingnya apa mhm, tadi kan? Yang tadi dulu sampein. Nah itu harusnya udah diketahui lah bakal ada seperti itu. Makanya nggak pernah jadi masalah bagi pelaku bisnis dan pencinta Sanhore. oh, jadi kalau menurut lo emang itu bisa jadi bisnis baru ya? Iya, Bisa bisnis baru. membantu perekonomian orang Iya. sekitar gitu? Ya memang sih, kemarin kan juga sempat ramai juga ya, masalah MUI mengharamkan terkait sound horeg ini. Kenapa haram? Karena itu jatuhnya sudah merugikan orang lain. Iya sih, itu kalau gue sih sebenarnya nggak mau masuk ke sana arahnya. Cuman kalau mau dibandingkan, lagi-lagi gue membandingkan. Gue nggak membenarkan, tapi gue Hmm. membandingkan. Tadi yang gue bilang di awal, Ah, kenapa rokok tidak diharamkan? Ah, kenapa? Apakah rokok ada yang membuat baik sedikit pun? iya, rokok Bagi... sebenarnya mubah sih jatuhnya. Ayo, silakan jawab di komentar ya. Iya. Gue nggak mau jawab, gue cuma membandingkan sekali lagi ya, gue membandingkan tidak membenarkan atau tidak menyalahkan Sanhoreg, Hmm. tapi gue membandingkan kenapa hanya Sanhoreg yang diharamkan, tapi tidak berlaku untuk rokok. Karena gue Hmm. pernah kerja di rokok, gue nggak ngerokok tapi kerja di rokok, itu nggak ada sehat-sehatnya. Ya nggak ada logo halalnya gitu ya, nggak ada. Iya, nggak ada sehat-sehatnya. Gue nggak mau masuk ke ranah MUI-nya, Hmm. tapi gue mau masuk ke ranah sehat atau tidaknya kan tadi kan gitu. Hmm. Sama Oke. kayak Sanhoreg, memang tidak ada sehat-sehatnya, ya kan? Tapi
bisa kita kecilkan. Tapi kalau rokok tidak bisa dikecilkan, tetap aja sedikit besarnya bagian kandungan dalam rokok tetap tidak bisa menyehatkan. Kalau sound horeg, wah bisa kita kecilkan volumenya kalau memang itu dirasa Heeh. merugikan. Oke, gitu dari gue Mas. Lanjut. Iya, terus gue sempet ini ada pernyataan aneh juga sih dari pemerintah setempat ya. Ya. Katanya memang mereka tuh mendukung terkait sound horeg tuh. Hmm. Buat gue cukup aneh ya. Kenapa pemerintah setempat itu menyetujui sound horeg ini sih? Gue masih nggak bisa pikir itu tuh. Tapi pernah ada ini nggak cari tahu kenapanya gitu? Iya, karena ini Alasannya apa terkait katanya? alasannya terkait kebudayaan Indonesia yang ini baru dan harus dilestarikan. Oke, Makanya pemerintah jadi setempat ada kesenian baru lah ya. ya kesenian baru. Ya karena membantu perekonomian dan ada beritanya juga terkait pemerintah setempat tuh setuju. Cuman memang gua nggak paham sih kenapa harus disetujui gitu. Oke. Ya mungkin ada aspek yang tadi yang sempat kita bahas perekonomian kan. Mhm. Ya, karena ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang dijanjikan 19 juta sampai sekarang nggak ada jutanya. Masa iya? Ada Ya lah. kan? Tapi kalau misalnya nih menurut lo terkait sound horeg ini, itu tuh perlu diregulasi nggak sih? Regulasi perlu, tapi harus duduk bareng. Mhm. Jadi namanya regulasi itu ada yang membuat regulasi, ada juga yang sebagai pelakunya. Jadi harus duduk bareng sih, lebih tepatnya ke sana sih. Ya jadi kayak aturan-aturannya harus mungkin kalau misalnya memang mau dibuat budaya baru Indonesianya, Ya, mungkin kalau harus maksimal di berapa, terus harus di jam berapa, mungkin aturannya harus ditegasin ya. tempatnya di mana, Hmm, ya lain sebagainya lah bisa diatur sih. iya. Tapi dengan catatan tidak menutup dari kesenian sanhoreg. Jadi kalau lu ngeliat keseniannya kayak gimana? Keseniannya adalah sensasinya mendengarkan suasana sound dari speaker ya, speaker yang Mhm. yang besar-besar itu. Itu dari situlah tingkat keseniannya. Karena bener loh, susah loh. Kita mixerin satu speaker dengan speaker lain itu susah. Kenapa tuh? Ya memang susah gitu. Kita Oh, kita kan bukan mixer ya. Apa sih bahasanya kalau orang yang melakukan itu yang kayak Thomas Edison. ya katakanlah DJ-nya lah Enggak DJ sih sebenarnya ya adalah pokoknya yang sound ngatur mix-nya soundnya lah. lah. Sound mix-nya itu susah Mas gitu. Hmm. Enggak segampang oh suara sound ini semua sama enggak. Ada yang mungkin sebagai penyimbang, ada yang Hmm. sebagai ngebass yang gitu lah. Banyak sih itu yang menurut gua agak teknis banget. Gua nggak bisa jelasin sih kalau itu. Oh, oke. Yang penting diregulasi lah ya ke depannya. Iya. Dan kalau misalnya memang mau jadi tradisi atau misalnya apa ya namanya budaya baru di Indonesia, seenggaknya tolonglah jangan mengganggu orang kalau bisa. Ya, soalnya gini, kalau di daerah Sumatera, terutama di orang Batak ya, Hmm. kita juga itu ada musik yang Hmm. memang kalau dibilang suara speakernya wah berisik banget. Oh Tapi gitu. di situ justru malah waktu pesta kalau nggak begitu menggelegar kita nggak seru juga kan gitu kan. Oh Biasanya gitu. alunan gondang, lalu ada alat musik namanya alat musik tradisional Batak itu gondang, Ada biduannya nggak? dicampur nggak ada. Konsepnya kita adalah kalau di acara pernikahan itu adalah Hmm. dari pihak laki dan pihak perempuan itu sama-sama ada adat istiadatnya, sisanya itu bisa menorto bersama atau ya istilahnya dance bersama lah atau menari bersama. Oh tapi itu soundnya juga kencang. Soalnya kenceng speaker lo kalau lu taruh di kupingnya mungkin pecah kan bisa kena. Gendang itu bisa pecah benar. Buset. Iya. Cuman kalau menurut lu nih, kira-kira kalau sound horeg ada di Sumatera itu bakal kayak gimana? Menurut gua akan bakal diterima. Oh gitu, justru bakal diterima ya? Iya. Terutama di bagian mana tuh? Kayak misalnya apakah di Lampung akan Nah, terima, kalau terus gua kayak sih di Sumatera karena Barat? gua banyakan ikutan acara orang Batak, Batak pasti menerima. Oh Batak pasti menerima. Oh, speakernya dipakai maksudnya. Oh speakernya Tapi bukan dipakai. hanya mendengarkan sound aja gitu enggak. Oh Mungkin dipinjem bisa. dipinjam bisa, tapi nggak semua. Ya, disewa soundnya. Ya tapi kalau mereka kan di Malang juga kan banyaknya sewa juga gitu Iya, kan. Kebayang kalau sound horeg nanti dipakai di pernikahan-pernikahan kan? iya. Tapi ada sedikit Mas, mau gue tambahin ya. Kalau orang event ataupun yang pengamat event lah ya, Hmm. yang event musik, Hmm. itu biasanya yang dilihat itu adalah suara speakernya. Bahkan ada yang sampai inden ke luar negeri. Itu ada salah satu perusahaan rokok, kalau nggak salah cuma satu-satunya yang punya di Indonesia, speaker itu. Jadi dia punya satu speaker set gitu ya. Hmm. Wah itu kalau sekali dihidupin itu kayak suaranya itu jernih dan menggelegar gitu. Wah itu ada itu kayak gitu. Makanya kalau yang nggak ngerti banget, ya itu ya apa sih kayak gitu. Tapi emang sound horeg ininya semahal apa sih? Mahal, Sony speakernya itu bisa MM-an loh. Ya kan kalau sound horeg nggak mungkin segitu kan. Menurut gue bisa, ratusan juta bisa.
Oh gitu. Ya kalau yang kita lihat di video-video itu, gue yakin itu bisa ratusan juta, bahkan sampai miliar. Oh gitu. Iya, itu bukan speaker yang 800 ribuan yang bisa karaokean di rumah ya, bukan ya. Oh gitu. Menurut gue itu beda ya, karena pasti dia ada customnya itu. Ya kalau gue pribadi sih gue masih nggak setuju ya. Cuma memang karena ini yang namanya kita pro dan kontra pasti ada aja di setiap masalah ya. Ya, kembali lagi makanya, ini adalah sebuah kesenian, Hmm. karena tidak semua kesenian orang itu memiliki yang kesamaan. Iya, nggak Jadi, semua orang ngerti seni yang sama gitu jadi kan. menurut gua selagi kesenian itu bisa kalian nikmatin, nikmatin. Selagi bisa diatur, ya diatur. Iya, bahkan kan kesenian kadang-kadang kayak misalnya kalau kita nggak ngerti nih, ada yang namanya seni kontemporer kan, Iya, cuman pisang dikasih solatif terus tahu-tahu dijual mahal kan iya, itu nggak nggak make tahu sense loh. banget kan. Nah, sama ada kesenian bacok-bacok. Oh, tradisi apa? Nah, bagi orang mungkin sebagian orang ngapain sih lu kurang kerjaan bacok-bacok? Tuh, Debus-debus. mending motongin daging gua lah. Iya. Ya, jadi kita nggak bisa menyamakan semua kesenian, tapi kembali Mhm. lagi, bagi kalian pencipta seni yang memang seninya khusus, ya silakanlah dinikmatin gitu. Tapi kalau bisa ada regulasinya, memang gua setuju kalau itu. Iya, dan kalau bisa Tapi jangan tidak ganggu orang. melarang atau membuat stop kesenian itu. Hmm. Ya jangan sampai mengganggu orang, apalagi kan mengganggu orang Jepang gitu kan kita punya seni, ya Ya. itu tolong dipikirkan lagi lah. Tahu kan maksud gue kemana? Ya. Oke, kayaknya pembahasan sound horeg Udah cukup sampai sini ya. sederhana, sangat bermakna untuk kita semua ya. Iya, dan sound horeg ini memberikan warna baru ya buat kita ya. Walaupun gue sendiri masih nggak setuju sih sebenarnya karena mengganggu. Setuju nggak setuju, itu adalah opini atau haknya seseorang. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa melarang, yang penting tetap diatur. Mm-mm. Yang tadi gue bilang, jadi sound horeg kembali lagi ini adalah sebuah kesenian baru, bisa perlu dilestarikan dan tentunya harus diatur ya. Tapi satu lagi yang mau gue sampaikan, sound horeg itu tidak selamanya merugikan. Mm. Ada sisi positifnya Mm. yang bisa diambil. Nah, negatifnya, ayo kita pikir bareng-bareng dan duduk bersama untuk mengatasinya. Oke, dan cukup sekian dari kita nih buat video Untuk kali video ini ya. ini, jangan lupa bagi kalian untuk di-subscribe, lalu Like juga. di-like, dan di-share. Kalau bisa di-komen mau tentang pembahasan apa lagi nih besok Mm-mm. di video next-nya ya, Oke, atau video selanjutnya. Oke, sekian dari kami, dari channel tidak Tidak sama. Sama.